Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Aryo Aditya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Tafsir Tarbawi atau tafsir pendidikan merupakan tafsir Al-Quran yang difokuskan dan dititikberatkan kepada tematis pada persoalan atau permasalahan tarbawi dengan tujuan untuk membangun peradaban Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ketika dilihat dari sudut pandang para akademis, tafsir tarbawi adalah sebuah disiplin keilmuan yang masih baru dengan menempatkan kedudukan yang strategis dalam bidang pendidikan yang berbasis agama Islam dalam ruang lingkup sekolah dasar, sekolah menengah, dan bahkan perguruan tinggi. Kemudian pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi, diantaranya ada pendekatan retorik dan pendekatan pedagogik. Pendekatan retorik ialah kaidah merangkai dan mengaplikasikan suatu kalimat dalam berkomunikasi. Dapat kita pahami bahwa pendekatan retorik dalam pengembangan tafsir tarbawi berarti menggunakan kaidah merangkai dan mengaplikasikan suatu kalimat dalam berkomunikasi kepada menyingkap makna Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, pendekatan retorik yang dimaksud adalah untuk menemukan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan kepada pendidikan. Kemudian, pendekatan pedagogik. Pendekatan pedagogik dalam pengembangan tafsir tarbawi salah satunya dengan teori tentang pendekatan pedagogik spiritual. Adapun yang menjadi landasan mengenai pedagogik spiritual ini adalah Quran Surat An-Nahl ayat 78. Adapun dalam perkembangannya, pendekatan pedagogik dalam tafsir tarbawi di Indonesia menjadi kemudian berkembang menjadi salah satu mata kuliah dalam studi pendidikan agama Islam. Kemudian ada metode tafsir yang digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran dalam konteks tafsir tarbawi. Di antaranya ada metode analitik dan metode tematik. Metode analitik dalam tafsir tarbawi adalah metode tafsir Al-Quran yang berusaha menjelaskan ayat Al-Quran secara mendetail dan runtut berdasarkan berbagai segi yang disesuaikan pandangan, kecenderungan, dan keinginan mufasir. Di dalam metode analitik ini ada beberapa yang akan dibahas di dalamnya. Di antaranya makna kosakata, kemudian ada hubungan atau keterkaitan antar ayat, asbabun nuzul, makna global, kemudian hukum yang dapat ditarik, perbedaan qiraat, i'rab dari ayat terkait, serta
keistimewaan susunan kata dan kalimat atas ayat atau surat yang akan dikaji. Kemudian metode tematik. Metode tematik dalam tafsir Tarbawi adalah metode tafsir Al-Quran yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai satu tujuan yang sama. Setelah kita mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai satu tujuan yang sama, kemudian membahas bersama-sama topik, judul, dengan cara memperhatikan ayat-ayat tersebut dari segi penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat lain. Kemudian diambil kesimpulan untuk merumuskan konsep-konsep pendidikan. Kemudian terdapat juga istilah-istilah di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Di antaranya ada tarbiyah, taklim, tazkiyah, dan tadris. Tarbiyah, yang pertama ada tarbiyah. Tarbiyah adalah sebuah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal, dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga mutarabbi atau anak-anak didik mampu menjadi dewasa dan mandiri untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Tarbiyah juga merupakan kegiatan yang dilakukan atau disertai dengan penuh kasih sayang, kelembutan hati, perhatian bijak, menyenangkan, dan juga tidak membosankan tentunya. Kemudian ada taklim. Taklim adalah sebuah proses pengajaran yang dilakukan terus-menerus melalui panca indera manusia seperti pendengaran, penglihatan, dan hati. Kemudian selanjutnya ada tazkiyah. Tazkiyah dalam arti yang pertama adalah mensucikan dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela. Sedangkan dalam arti yang kedua, tazkiyah adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak hanya saja sebatas penyucian, membersihkan diri, akan tetapi meliputi pengembangan, pembinaan terhadap diri. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada tadris. Tadris adalah upaya menyiapkan murid agar bisa membaca, mempelajari, mengkaji sendiri, dilakukan dengan cara mudarris, membacakan, menyebutkan berulang-ulang dan bergiliran, menjelaskan, mengungkapkan, dan mendiskusikan terkait makna yang terkandung di dalamnya, sehingga murid-murid ini mampu mengingat, mengetahui, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita menafsirkan suatu ayat di dalam Al-Quran, kita harus menguasai dulu yang namanya aspek kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Karena Al-Quran itu sendiri menggunakan bahasa Arab. Kemudian saya akan mengambil satu metode tafsir Al-Quran, yaitu dengan metode tafsir maudhu'i, dengan cara memfokuskan pembahasan dengan satu tema tertentu, yaitu temanya pendidikan Islam. Kemudian selanjutnya saya mencari
ayat-ayat tersebut, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, yaitu pendidikan Islam di dalam Al-Quran. Kemudian menghimpun ayat-ayat tersebut menjadi satu kesatuan dalam mencari dan menguatkan tema tersebut.